Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Eza dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Capital Asset Pricing Model atau CAMP. Next. Di mana anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Lailatul Sarifah dengan NIM 1030-1072. Yang kedua ada saya sendiri, Rahel Aprilia Omas Lumapea, dengan NIM 2008, 1030, 1090. Dan yang ketiga ada Diki Gunawan, dengan NIM 2008, 1030, 1151. Next. Di mana topik hari ini kita akan membahas ada 7 topik. Yang pertama ada asumsi-asumsi CAMP, yang kedua equilibrium pasar modal, yang ketiga portofolio pasar, yang keempat garis pasar modal, yang kelima garis pasar sekuritas, yang keenam penjabaran model CAPM, dan yang ketujuh terakhir ada pengujian empiris terhadap CAPM. Next. Sebelum membahas pengertian CAPM, saya mau ngasih tahu kalau CAPM atau Capital Asset Pricing Model ini diperkenalkan oleh Sharpe, Littler, dan Mosin pada pertengahan tahun 190-an. Nah, pengertian CAPM ini kita bagi jadi dua. Yang pertama itu ada menurut William F. Sharpe, di mana dia mengatakan kalau CAPM itu merupakan model penetapan harga equilibrium, menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas atau ditandai dengan simbol beta terhadap perubahan return portofolio pasar. Nah, yang kedua ada menurut Jack Clark Runners. Nah, Jack Clark Runners ini mengatakan bahwa CAPM adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan koefisien beta atau indeks risiko yang tidak dapat diversifikasi. Next. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu asumsi-asumsi dari CAPM. Ada beberapa asumsi-asumsi dari model CAPM. Yang pertama itu, investor memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utility harapan dalam satu periode yang sama. Yang kedua, investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang ketiga, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang keempat, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang kelima, semua investor dapat meminjam dan meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang keenam, penjualan pendek atau short sell diizinkan. Yang ketujuh, semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Yang kedelapan, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Yang kesembilan, investor adalah penerima harga atau price takers. Yang kesepuluh, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Investor adalah price taker. Yang ke-11, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Nah, jadi ini beberapa asumsi yang digunakan dalam model CAPM. Selanjutnya kita akan membahas topik kedua, yaitu equilibrium pasar modal. Nah, kita juga perlu tahu jika asumsi yang tadi yang sudah saya bacakan itu dipenuhi, maka kondisi pasar dalam keadaan equilibrium atau seimbang, dalam keadaan pasar seimbang ini, investor tidak akan dapat memperoleh return abnormal. Selanjutnya, menurut pada 1995, equilibrium pasar terjadi jika harga-harga dari aktiva berada di suatu tingkat yang tidak dapat memberikan intensif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Yang kedua itu ada pernyataan bahwa portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva beresiko yang optimal, yaitu yang berada di efisien frontier menurut Markowitz. Next.
Nah, yang ketiga kita akan membahas portofolio pasar. Portofolio pasar ini adalah portofolio yang berisi dengan semua aset yang ada di pasar. Portofolio pasar merupakan portofolio yang diversifikasi yang sempurna dan idealnya semua aset berisiko harus dimasukkan ke dalamnya. Pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar atau portofolio optimal yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Nah, kita bisa lihat ya di grafik. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal atau terdiri dari aset-aset berisiko. Yang kedua, portofolio pada titik M atau portofolio pasar akan selalu terdiri dari semua aset berisiko dan merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Yang terakhir, dengan demikian, risiko portofolio hanya terdiri dari risiko sistematis atau risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada topik yang keempat, yaitu garis pasar modal. Nah, garis pasar modal ini menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva beresiko dan aktiva-aktiva bebas resiko. Garis pasar modal ini atau GPM juga dikenal dengan istilah capital market line atau CML. Nah, garis pasar modal ini menggambarkan keadaan equilibrium pasar yang menyangkut return ekspektasian dan resiko. Nah, di sini itu seperti yang terlihat di slide PPT di gambar sebelah kiri, garis pasar modal itu ditunjukkan oleh garis RBR key, di mana jika portfolionya berisi angka tidak beresiko, maka risikonya akan sama dengan 0 atau sigma P-nya sama dengan 0. Dan return expectation-nya sama dengan RBR. Jika portofolio ini terdiri dari semua aktiva yang ada, maka risiko-risikonya adalah sebesar sigma M, dengan return expectation-nya sebesar IRM. Nah, return expectation untuk portofolio dengan aktiva beresiko yaitu IRM lebih besar dibandingkan dengan return expectation portofolio dengan aktiva tidak beresiko atau RBR. Nah, seperti yang terlihat di slide ini, jadi IRM di sini akan lebih besar dari RBR. Kenapa demikian? Karena tata letaknya IRM di garis IRP itu lebih tinggi dari IRBR. Jadi jika IRM-nya itu misalnya 2 dan RBR-nya itu 1, maka IRM-nya akan lebih besar jika dibandingkan dengan RBR. Nah, kemudian selisih di antara IRM dan RBR ini merupakan premium resiko. Atau dengan kata lain itu premium dari portofolio pasar karena mengandung risiko lebih besar yaitu sebesar sigma M. Nah, kemudian di sini juga diketahui persamaan dari harga pasar dari resiko di mana IRM dikurangi dengan RBR dibagi dengan sigma M. Nah, IRM di sini itu merupakan return ekspektasian portofolio pasar dengan risiko sebesar sigma M. Kemudian RBR-nya itu sama dengan return aktiva bebas risiko dan sigma M-nya itu risiko yang diukur dengan deviasi standar dengan return portofolio pasar. Nah, ini juga dikenal dengan slope dari GPN, di mana merupakan harga pasar dari resiko untuk portofolio efisien. Nah, ini contohnya return ekspektasian portofolio pasar atau IRM adalah 20% dengan investasi standarnya atau sigma M-nya itu 5%. Nah, untuk
return aktiva bebas resikonya atau RBR itu 12%. Jadi untuk menghitung slope dari GPM dengan rumus yang tadi, jadi kita masukkan IRM-nya itu kan 20% dikurangi dengan RBR-nya sebesar 12%, kemudian dibagi dengan 5%, jadi total dari slope GPM-nya itu sebesar 1,6. Nah, kemudian dari contoh ini itu menunjukkan bahwa portofolio pasar menuntut tambahan return sebesar 8%, di mana 8% ini didapat dari 20% dikurangi 12%. Nah, tambahan return sebesar 8% ini karena adanya tambahan risiko sebesar sigma M-nya itu 5% relatif terhadap aktiva bebas risiko. Kemudian untuk persamaan dari tambahan return ekspektasian portofolio pasar dengan rumus slope GPM dikalikan dengan sigma M. Dari persamaan yang tadi itu kan diketahui slope GPM-nya itu rumusnya IRM dikurangi dengan RBR dikurangi dengan sigma M. Jadi dari rumus tersebut itu dimasukkan ke slope GPM-nya. Kemudian di sini ada contoh, diketahui bahwa slope dari GPM itu 1,6. Dan resiko portofolio pasarnya itu sigma M 5%. Nah, dengan menggunakan rumus di atas itu, maka tambahan return expectation portofolio pasar relatif terhadap return aktiva bebas resiko, jadinya itu kan slope GPM-nya sebesar 1,6 dikalikan dengan sigma M-nya itu 5%. Jadi total dari tambahan return ekspektasian portofolio pasar sebesar 8%. Nah, jika return aktiva bebas risikonya itu 12%, maka return ekspektasian portofolio pasar IRM yang diminta itu sebesar 20%, di mana 12% dari return aktiva bebas risiko ditambahkan dengan nilai dari return ekspektasian portofolio pasar relatif terhadap return aktiva bebas risiko. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari slope GPM-nya itu kan tadi rumusnya di awal IRM dikurangi dengan RBR dibagi sigma M. Nah, kemudian dikalikan dengan sigma M. Jadi ketika portofolio lainnya itu mempunyai risiko sebesar sigma P, maka besarnya return ekspektasian tambahan yang dituntut itu sebesar dengan persamaan baru ini return ekspektasian tambahan return ekspektasian suatu portofolio IRM dikurangi dengan RBR dikurangi dengan sigma M dikalikan dengan sigma P. Nah, untuk menghitung return ekspektasian yang diminta itu sebesar return ekspektasian tambahan ini ditambah dengan return bebas resiko atau RBR. Jadi persamaannya itu menjadi IRP sama dengan RBR ditambah dengan IRM dikurangi RBR dibagi dengan sigma M dikali sigma P. Nah, persamaan ini juga bisa ditulis menjadi return ekspektasian sama dengan return aktiva bebas risiko ditambah dengan harga dari risiko. Nah, ini contohnya slope dari GPM yang merupakan harga dari risiko adalah sebesar 1,6. Return aktiva bebas risikonya itu 12%. Portofolio efisien lainnya yang mempunyai risiko atau deviasi standarnya itu 10%. Jadi untuk menghitung besar return ekspektasian portofolio ini itu dari rumus yang tadi, IRP sama dengan RBR ditambah 1,6 ini didapat dari slope GPM-nya kan 1,6. Kemudian dikalikan dengan sigma P ini sebesar 10% atau deviasi standarnya. Jadi total dari IRP ini sebesar 28%. Nah, topik selanjutnya ini ada garis pasar sekuritas. Nah, garis pasar sekuritas ini menunjukkan garis lain yang menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual. Nah, garis pasar sekuritas ini juga dikenal Security Market Line atau SML.
seperti yang terlihat di slide PPT, di gambar sisi kiri ini kan garis pasar sekuritasnya itu ditunjukkan oleh garis RBR M. Nah, garis ini di sini itu terlihat bahwa TTM menunjukkan portofolio pasar dengan beta senilai 1 dengan return ekspektasian sebesar IRM. Nah, ketika betanya itu bernilai 0 atau untuk aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematik, yaitu beta untuk aktiva bebas risiko, aktiva ini mempunyai return dan ekspektasian sebesar RBR yang merupakan intercept dari GPS. Nah, dengan mengasumsikan GPS itu sebagai garis linear, jadi persamaan dari garis linear ini dapat dibentuk dengan intercept IRM dengan intercept sebesar RBR dan slope sebesar IRM dikurangi dengan RBR dibagi dengan beta M. Nah, karena beta M itu bernilai 1, jadi slope dari GPS ini sebesar IRM dikurangi dengan RBR. Nah, jadi kesimpulannya itu dari penjelasan yang sudah saya jelaskan itu diketahui bahwa anak mencari sekuritas ke I, jadi persamaannya menjadi ERI dikurangi dengan RBR ditambah dengan beta I dikalikan dengan ERM dikurangi dengan RBR. Nah, contoh soalnya, return aktiva bebas resiko itu 12%. Kemudian return portofolio pasar itu 15%. Nah, saham A ini mempunyai beta 1,8. Return ekspektasian dari saham A itu dapat dihitung dengan ERA-nya itu dari ERA ini maksudnya return ekspektasian dari saham A itu 12% didapat dari return aktiva bebas risiko ditambah dengan 15% ini return portofolio pasar dikurangi dengan 12% return aktiva bebas risiko dikali dengan beta saham A 1,8. Jadi nilai dari IRA atau return ekspektasian saham A itu 17,4%. Nah, di sini juga dapat ditunjukkan dari hubungan saham-saham yang diketahui di soal ini. Misalnya ini ada 3 saham, saham A, B, dan C. Nah, saham B dan C ini mempunyai beta yang sama dengan saham A, yaitu 1,8. Nah, return realisasi dari saham B itu sendiri 20%, sedangkan saham C itu realisasinya 14%. Karena saham A dan A, B, dan C ini sama, jadi return ekspektasian saham B dan saham C itu sama dengan return ekspektasian saham A, yaitu 17,4%. Nah, hubungan dari ketiga saham ini tuh dapat ditunjukkan dari gambar grafik di bawah. Ini kan RB atau return realisasi 20%, kemudian return ekspektasi saham B, C, dan A itu 17,4% di soal, dan ini return pasarnya 15%. Kemudian return realisasi saham C itu 14%. Nah, dari gambar, dari ditarik garis, dari titik-titik ini, kemudian dihubungkan hingga kesimpulannya itu menjadi return kalau kita membeli saham B itu kita harapkan return ekspektasian sebesar 20%. Kenyataannya itu return realisasi yang kita terima itu 20%, sehingga saham B itu merupakan saham yang murah. Nah, sebaliknya di saham C itu saham yang mahal. Nah, mengapa demikian? Karena return sesungguhnya atau return realisasi dari saham B ini 14%, di mana lebih kecil jika dibandingkan dengan return ekspektasiannya 17,4%. Nah, ini ada soal selanjutnya. Diketahui IHSG sekarang itu 2.400, IHSG periode lalunya itu 2.000, kemudian suku bunga reset. Nah, data untuk saham bawah ini seperti di tabel. Nah, untuk mencari saham yang
termasuk saham yang murah dan mana saham termasuk saham yang mahal, itu kita hitung dengan return pasarnya terlebih dahulu. Jadi IRM-nya itu periode IHSG periode sekarang 2400 dikurangi dengan IHSG periode sebelumnya itu 2000 dibagi dengan IHSG periode sebelumnya 2000. Jadi total dari return pasarnya itu 20%. Kemudian return realisasinya dari saham A ini 1.350 dari harga periode sekarang dikurangi dengan harga periode lalu 1.000 dibagi dengan harga periode lalu 1.000. Jadi return realisasi dari saham A itu 35%. Untuk saham return realisasi saham B ini 5.500 didapat dari harga periode sekarang dikurangi dengan harga periode lalu 5.000 dibagi dengan harga periode lalu 5.000. Jadi total dari return realisasi saham B itu 10%. Dan berlaku juga di saham C. Perhitungannya sama. Nah, kemudian untuk menghitung return realisasinya itu yang pertama return realisasi untuk saham A itu 8% didapat dari suku bunga SBI, kemudian ditambahkan dengan beta dari saham A 0,8 dikalikan dengan return pasar dikurangi dengan suku bunganya, sehingga return ekspektasian dari saham A itu 17,6%. Untuk saham B itu berlaku demikian dengan rumus yang sama. Jadi menghasilkan return ekspektasian saham B itu 22,4% dan saham C-nya 26,0%. Nah, dari perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya itu didapat grafik seperti yang di bawah ini, dan kesimpulannya itu diketahui bahwa saham A itu termasuk saham yang murah karena return realisasinya itu 35%, yang lebih besar jika dibandingkan dengan return ekspektasinya 17,6%. Untuk saham B itu termasuk saham yang mahal karena return realisasinya itu 10% lebih kecil jika dibandingkan dengan return ekspektasinya sebesar 22,4%. Yang terakhir itu untuk saham C termasuk saham yang murah karena return realisasinya itu 40% jika dibandingkan dengan return harapannya sebesar 26,26%. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penjabaran model CAPM. Next. Nah, telah diketahui bahwa risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Markowitz berisi dengan N varian return dan N dikali N-1 kovarian return. Nah, untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkolerasi dengan return pasar, risiko portofolio pasar dapat disederhanakan sebagai berikut, yaitu standar deviasi M sama dengan N sigma I sama dengan 1 dikalikan dengan WI dikalikan dengan sigma IM lalu dipangkatkan 1/2 atau juga bisa dengan W1 dikalikan dengan sigma IM ditambah dengan W2 dikalikan dengan standar deviasi 2M ditambah dengan hingga WN ditambah standar deviasi NM dipangkatkan 1/2 atau juga bisa dengan rumus kontribusi sekuritas ke-1 untuk risiko portofolio ditambahkan juga dengan kontribusi sekuritas kedua untuk risiko portofolio lalu hingga ditambahkan kontribusi sekuritas ke N untuk portofolio lalu juga dipangkatkan 1/2. Dengan asumsi bahwa proporsi masing-masing sekuritas di dalam portofolio pasar adalah sama, yaitu W1 sama dengan W2 hingga ke WN, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi masing-masing sekuritas terhadap risiko portofolio pasar merupakan tergantung dari besarnya kovarian return sekuritas dengan portofolio pasar. Dengan demikian, untuk sekuritas ke I, kontribusi risiko sekuritas ini terhadap risiko portofolio pasar adalah sebesar sigma IM dibagi dengan sigma M. Next. Nah, lalu selanjutnya yaitu
Untuk return ekspektasian sekuritas ke I, kontribusi risiko sekuritas ini terhadap portofolio pasar. Untuk rumus ERP sama dengan RBR ditambah dengan ERM dikurangi RBR, lalu dibagi dengan standar deviasi M, lalu dikalikan dengan standar deviasi P, itu merupakan persamaan return ekspektasian portofolio. Untuk return sebuah sekuritas tunggal, maka standar deviasi P perlu disubstitusikan dengan risiko sekuritas individual. Dengan mensubstitusikan standar deviasi P dengan kontribusi risiko sekuritas individual terhadap risiko portofolio pasar, maka return ekspektasian untuk sekuritas individual ke I adalah ERI sama dengan RBR ditambah dengan ERM dikurangi RBR dikalikan dengan sekuritas IM, lalu dibagi dengan standar deviasi M dikalikan standar deviasi M, atau juga bisa dengan ERI sama dengan RBR ditambah buka kurung ERM dikurangi RBR tutup kurung, lalu dikalikan dengan standar deviasi IM dibagi dengan standar deviasi M kuadrat. Lalu juga bisa dengan ERI sama dengan RBR ditambah dengan beta, lalu dikalikan buka kurung ERM dikurangi RBR. Next. Yang ke-7 yaitu pengujian empiris terhadap CAPM. Nah, ERI sama dengan RBR ditambah beta I, lalu dikalikan dengan buka kurung ERM dikurangi RBR, merupakan model untuk return ekspektasian. Model ini tidak dapat diuji dikarenakan ekspektasi adalah nilai yang belum terjadi dapat diobservasi. Yang dapat diobservasi sehingga dapat diuji adalah nilai yang sudah terjadi atau nilai historis atau ex post. Oleh karena itu, supaya model CAPM ini dapat diuji, maka harus kita ubah menjadi model ex post, yaitu dengan rumus RIT sama dengan RBRT ditambah beta I, lalu buka kurung RMT dikurangi RBRT, tutup kurung ditambahkan dengan EIT. Terlihat di model X-point ini bahwa nilai-nilai ekspektasian telah dirubah menjadi nilai-nilai realisasi, yaitu ERI dan ERM berturut-turut menjadi RIT dan juga RMT. Next. Lalu selanjutnya yaitu perbedaan ekspektasian CAPM dan juga ex post CAPM. Nah, pada gambar A itu merupakan ekspektasian CAPM. Lalu dengan gambar B merupakan ex post CAPM. Model ekspektasian merupakan model teoritis. Sebagai model teoritis, slope dari garis besar sekuritas atau GPS harus bernilai positif. Karena secara teoritis hubungan antara risiko dan return ekspektasian adalah positif. Dan juga memiliki hubungan ini diwakili oleh slope ini. Lalu sedangkan dengan model ex post merupakan model empiris. Secara empiris, slope dari garis besar pasar modal dapat bernilai 0 atau negatif. Next. Nah, selanjutnya yaitu prediksi dari pengujian. Yang pertama yaitu intercept 0 atau pertama diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan 0. Jika intercept sama dengan 0, ini menandakan bahwa return bebas resiko sama dengan RBR. Lalu yang kedua yaitu beta harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan return sekuritas beresiko. Ini berarti bahwa jika variabel-variabel lain dimasukkan ke dalam model seperti variabel dividend yield, PE rasio,
P/E rasio, besarnya perusahaan, dan lain sebagainya, maka variabel-variabel ini tidak signifikan di dalam menjelaskan return dari sekuritas beresiko. Lalu yang ketiga ada koefisien dari beta, yaitu intercept 1 seharusnya sama dengan intercept 1 sama dengan RMT dikurangi RBRT. Lalu yang keempat ada hubungan dari return dan risiko harus bernilai linier. Yang terakhir atau yang kelima, dalam jangka panjang, intercept 1 harus bernilai positif atau return dari portofolio pasar lebih besar dari tingkat return bebas resiko. Alasannya yaitu karena portofolio pasar lebih beresiko dengan aktiva tidak beresiko, sehingga dikompensasi dengan return yang lebih besar dari return aktiva bebas resiko. Next. Lalu ada secara umum hasil dari pengujian model CAPM ini setuju dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai dari intercept, yaitu intercept 0 secara statistik dan signifikan berbeda lebih besar dari 0. Yang kedua yaitu koefisien dari beta, yaitu intercept 1 bernilai lebih kecil dari perbedaan return portofolio pasar dikurangi dengan tingkat return bebas resiko. Slope ini lebih kecil dari diprediksi oleh teori. Implikasi ini menunjukkan bahwa sekuritas dengan beta yang kecil akan mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan return ekspektasian yang diprediksi oleh CAPM. Dan juga sebaliknya, untuk sekuritas dengan beta yang lebih besar akan mendapatkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan return ekspektasian yang diprediksi oleh CAPM. Yang ketiga yaitu walaupun intercept I1 lebih kecil dari RMT dikurangi RBRT, tetapi nilai koefisien ini adalah positif atau intercept I lebih besar dari 0. Lalu yang keempat, itu hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang linier sesuai dengan model pada contoh 14-11. Lalu yang terakhir atau yang kelima, dengan memasukkan faktor-faktor lain selain beta di model CAPM, ternyata faktor-faktor ini juga dapat menjelaskan porsi dari return sekuritas yang dapat ditangkap oleh beta. Alasannya sendiri merupakan karena untuk observasi yang melibatkan waktu yang lama, return dari portofolio pasar yang lebih beresiko harus lebih besar dari tingkat return aktiva bebas risiko. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator, yaitu Saudari Rahel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga yang kami jelaskan bisa diterima dengan baik dengan teman-teman. Kalau ada kesalahan kata atau penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.